58 warga Kota Banjarbaru positif demam berdarah dengue atau DBD akibat terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti selama periode Januari hingga November 2020. Dari keseluruhan angka pasien DBD tersebut, lebih dari setengahnya didominasi oleh perempuan dengan usia rata-rata remaja. Meski cenderung turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 353 kasus, hampir setiap bulan sejak awal tahun, terus terjadi penambahan jumlah penderita DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Rizana Mirza menyebutkan, 4 bulan terakhir tercatat ada 6 kasus yang terjadi, yakni 3 kasus berasal dari Kelurahan Sungai Ulin di bulan September, kemudian Oktober penambahan 1 kasus di wilayah yang sama, dan 2 kasus di Loktabat Utara pada November. Sementara hingga pertengahan Desember 2020 masih nihil kasus. Namun, saat ini para pasien seluruhnya sudah dinyatakan sembuh usai menjalani perawatan dan belum ditemukan adanya kasus kematian yang disebabkan oleh DBD. DBD ini kan demamnya itu kadang-kadang tidak terasakan secara langsung ya, tidak langsung. Kadang-kadang orangnya dingin, tiba-tiba tengah malam panas ya. Kadang-kadang menganggap demam itu seperti demam flu biasa atau tipes biasa. Nah, tetapi setelah kita periksaan lab darahnya ternyata DBD ya, trombositnya turun dan sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya sekali apabila terjadi keterlambatan penanganan. Ya, taruhannya nyawa ya, kematian bisa menimbulkan kematian. Nah, jadi perlu segera apabila ada yang demam. Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Siti Ningsih mengatakan, dari Januari hingga Oktober, total pasien terjangkit DBD yang dirawat di RSD Idaman mencapai 231 orang. Penyakit DBD memiliki gejala demam yang hampir tidak ada perbedaan dengan gejala COVID-19. Karena itu, setiap pasien yang memiliki keluhan ke arah COVID-19 seperti demam, maka akan ditempatkan di ruang isolasi sampai menunggu hasil tes swab keluar untuk mencegah penularan yang lebih luas. Kalau misalnya yang keluhannya mengantara, istilahnya itu antara DBD kemudian COVID, ketika ada kecurigaan ke arah COVID maka dianggap sebagai COVID dulu sampai terbukti enggak, daripada kita kecolongan dianggap DBD murni COVID, ternyata pada akhirnya menjadi COVID. Nah, itu justru membahayakan buat siapa? Buat pasien, buat keluarga, kan artinya dia jadi dirawat di ruang biasa, ditemenin, dikunjungin sama keluarganya. Ternyata dia COVID, maka penularannya tuh istilahnya tuh kontaknya menjadi semakin banyak. Makanya kita ketika ada kecurigaan ke arah COVID, dirawatnya di ruang isolasi. Jadi sampai terbukti dia ternyata memang bukan. Jadi itu untuk keamanan pasien, keluarga dan juga petugas. Masyarakat khususnya para orang tua diimbau untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Karena saat ini, siswa menghabiskan hampir seluruh waktunya di rumah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Dari Kota Banjarbaru, Hannes Kimberlan, Yukaku, Banuatv.com melaporkan.